Alhamdulillahirabbil alamin. Itu langsung reda dan netral kembali. Kalaupun masih tersisa rasa sakit hati saat praktek, kemudian nanti bisa diposter kembali jurus-jurusnya, apalagi ada di pembelajaran privat RFF LOP ya. Kita ada riyadhah, maka akan mudah sekali tersembuhkan ya. Akan cepat sembuh dari luka hati di dalam diri kita. Kurang lebihnya ya nanti praktek sekitar 3 hari langsung bisa sembuh bahagia kembali ya. Tidak sampai berbulan-bulan, bahkan tidak sampai bertahun-tahun lamanya. Sampai suatu saat terjadi ada sakit hati lagi, nanti Bapak Ibu bisa berkata, untuk apa kepikiran, untuk apa sakit hati, ya enggak untung gitu ya. Rugi waktu, rugi momen yang terbaik kan untuk kita bisa berkarya, untuk kita bahagia. Jadi apabila ada persoalan mau menyerang ada di hati menjadi sakit, itu kita ada seperti yang menasihati, tidak ada gunanya bersedih, habiskan energi saja gitu ya. Ayo bahagia kembali gitu ya. Nah sahabat, kehidupan ini penuh dengan aneka kejadian yang kadang-kadang kita alami ya, seperti mendapatkan duri yang tajam di dalam perjalanan kita ya. Ada persoalan-persoalan apa saja contohnya? Contohnya adalah sakit hati dengan pasangan hidup ya. Persoalan rumah tangga, ada kekerasan di dalam rumah tangga ya, maaf, ada perselingkuhan gitu ya. Ada kata yang saling bergaris kebenaran ya, ada mimik wajah yang tidak menyenangkan gitu ya. Kemudian yang kedua, sakit hati dengan siapa? Mungkin yang masih ta'aruf ya, dengan kekasihnya karena dia nanti dan di PHP. Yang ketiga, sakit hati dengan partner bisnisnya, partner kerja karena tak sejalan dan lain-lain ya. Kemudian yang keempat, sakit hati dengan orang tua, dengan anak, dengan sahabat ya. Kemudian sakit hati kecewa berat ya, bukan dengan orang nih ya, tapi karena bisnisnya yang tidak jalan, bahkan maaf bangkrut gitu ya. Kemudian selanjutnya ya sakit hati karena tagih hutang nih Bapak Ibu, tapi yang ditagih malah lebih galak gitu ya, lebih power gitu ya, lebih apa ya, powernya itu lebih marah-marah gitu ya. Kemudian bisa jadi ditagih tapi ditinggal pergi, tidak ada di rumah, padahal udah janjian gitu ya, di PHP bahkan tidak dibayar. Nah itulah peristiwa-peristiwa yang di sana kita itu ingin dimengerti ya maksud kita ya, ada perhatian dan kebaikan, tapi tiba-tiba tidak dianggap gitu ya, tidak direalisasi gitu. Nah, keadaan yang tidak sesuai harapan tersebut selanjutnya menyebabkan kecewa nih ya, dan sakit hati begitu mendera, ingin marah ya, bahkan putus asa nih sahabat ya. Berasa diri sengsara, tidak terkendali. Sahabat surga, ternyata ada cara ampuh untuk mengatasi luka hati tersebut. Inilah teknik penyembuhan yang powerful dan memberikan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk kita bisa bangkit kembali dari sakit hati. Setiap orang itu diberi daya imun sebenarnya Bapak Ibu, atau potensi yang bisa digali untuk mengatasi dari sakit hati. Teknik ini nanti untuk bisa kita lakukan ya, terbanyaknya adalah melalui komunikasi tanya jawab pada diri sendiri, yang di sana bekerjanya dari wilayah pikiran sadar menuju ke wilayah bawah sadar ya, ke pikiran bawah sadar, dengan pertanyaan yang tepat dan tidak asal gitu ya, tidak asal bertanya, tetapi ada step by stepnya nih Bapak Ibu ya. Nanti kita pelajari dan akan saya sampaikan materi-materinya, step-stepnya seperti apa. Nah, teknik ini ya selalu saya gunakan Bapak Ibu saat ada persoalan mengganggu ada di ranah hati saya. Saat saya mengalami ada sakit hati, ya akhirnya mudah sekali mengalami kesembuhan. Nah, saya tipsnya ingin saya bagikan nih ke Bapak Ibu ya. Karena perasaan kita itu ya terlalu tergantung kepada orang lain, akhirnya kita sakit hati. Sebabnya apa sih kok kita mengalami sakit hati yang berkepanjangan? Ya karena kita terlalu tergantung ya kepada orang tersebut, terlalu mengharapkan gitu ya. Akhirnya yang terjadi adalah kecewa saat
di PHP saat tidak sesuai harapan kita, perasaan menjadi hancur ya, terluka hati kita. Berapa lama nih, bisa berminggu, berbulan, ya bahkan bertahun-tahun. Berbahaya Bapak Ibu apabila perasaan tidak nyaman itu, sakit hati itu tersimpan, karena akan mengganggu organ internis. Contohnya ya saat itu saya gitu ya, saya juga mengalami ada luka batin ya, sakit hati yang menaung ya, akhirnya menyerang kepada organ paru-paru ya, paru-parunya menjadi terluka pula gitu ya. Akhirnya pada waktu batuk keluar darah, pada waktu ada AC tidak tahan gitu ya. Nah, contoh lagi ya, pernah saya menjumpai ada seseorang ya, saya tidak sebut nama untuk pembelajaran saja, karena beliaunya itu sering memendam ada sakit hati ya, merasa anak orang kaya, jadi tidak mau ya untuk dilebihkan gitu ya, tidak mau kalau ada orang lain itu lebih gitu ya, jadi berasanya tuh dia yang paling seperti itu. Nah, kadang kalau ada barang yang dipinjam oleh saudaranya, temannya itu aja kemudian menjadi persoalan gitu kan, dan tidak mudah memaafkan. Yang terjadi adalah ya naudzubillah ya Bapak Ibu, setelah tuanya gitu ya, setelah berumur ya, belum terbilang tua sekali ya, karena masih 50 kurang ya, itu sudah gagal ginjal Bapak Ibu ya naudzubillah min dzalik ya Bapak Ibu ya. Semoga kita dijaga oleh Allah, disehatkan selalu, disayang oleh Allah, dan kita senantiasa dalam keadaan yang sehat walafiat. Saya menceritakan ini adalah untuk pembelajaran saja, untuk kita jangan sampai menjadi orang yang pendendam ya, karena nanti kembali kepada kita gitu ya, akan menjadi bumerang yang tidak baik. Saat kita melontarkan kebencian kepada orang lain, tidak mudah memaafkan, tidak mau rilis gitu ya, ternyata akhirnya energi guburnya itu menyerang kepada diri orang yang seperti itu tadi gitu ya. Dan tentu saja tidak mudah ya saat gagal ginjal, kemudian harus juga cuci darah dalam 1 minggu sekali seperti itu, bahkan 1 minggu bisa 2 kali ya, biru-biru untuk kulitnya, badannya gitu ya, luar biasa, kayak kena hantaman-hantaman benda yang sangat berat itu Bapak Ibu. Dan tidak bisa bertahan lama ya Bapak Ibu, karena selalu dicuci darah ya, akhirnya dipanggil oleh Allah dengan segera ya. Kita doakan ya, semoga mendapatkan ada rumah yang terbaik ya untuk beliaunya, walaupun kita tidak kenal nama ya, kita doakan. Ini kita ambil. Yang keempat adalah mimik saat Bapak Ibu berbicara ya. Kenapa demikian? Karena orang yang mengalami sakit hati, patah hati, kecewa, galau berat, itu biasanya cara duduk, jalan, dan berdirinya cenderung loyo, bungkuk, dan tidak semangat. Mimik wajahnya ketekuk-tekuk masam nih Bapak Ibu ya. Kemudian fisik ini ya, bila terjadi terus-menerus, maka akan menarik kesedihan dan energi bubur yang berkelanjutan. Yang tidak untung, yang merugi siapa Bapak Ibu ya? Yang merugi dan tidak untung tentu Bapak Ibu sendiri gitu ya. Nah, kecewa dan galau tidak akan pergi, karena mimik dan fisik adalah kejadian seperti itu, loyo, bungkuk, bongkok gitu ya, dengan bungkuk, semangat, tidak semangat, mimik wajah yang ditekuk-tekuk, itu ternyata menarik ada kesedihan, kegalauan, kegelisahan ya, kepahitan terjadi lagi di saat setelahnya gitu Bapak Ibu, di menit, di jam setelahnya, di hari setelahnya. Kan tidak baik kalau seperti ini, artinya tidak ajaib-ajaib Bapak Ibu. Maka cara yang terbaik adalah paksa postur tubuh Bapak Ibu untuk duduk dengan tegak, jalannya rileks dan cepat. Nah, cara bicaranya tarik bibir dengan senyum gitu Bapak Ibu, ini dengan senyum ya. Lalu berdiri dengan tegak, dada dilapangkan ya, maka nanti akan menarik hormon kebahagiaan, itu ketarik keluar, terproduksi, yang dampaknya itu bisa mengurangi rasa sakit hati yang sedang Bapak Ibu alami. Nah, makanya pada saat kita di privat RFF-LOP ini ya, adalah cara terapi luka batin yang luar biasa powerful, natural, dan spiritual dari spiritual kita.
ampuh dan bagus banget Bapak Ibu ya. Asal benar-benar Bapak Ibu ikuti setiap pekannya. Open kamera, pakai baju putih, ada air doa gitu ya. Mengikuti membaca dengan semangat. Nanti akan mudah ajaib sembuh sakit hatinya dan mudah sekali tergali skill-skillnya yang masih terpendam. Ini teknologi Bapak Ibu. Teknologi mana rezeki untuk menggali skill dan potensi di dalam diri kita itu muncul setelah sakit hati kita itu selesai, sakit hati kita itu sembuh, kemudian perisai kita itu terbuka, maka potensi kita itu akan muncul, skill akan tergali. Itulah rezeki berikutnya untuk Bapak Ibu. Dahsyat dan keren Bapak Ibu ya, privat RFF LOP ini, maka pertahankan Bapak Ibu dan ajak-ajak teman-teman yang lainnya untuk gabung ada di sini. Nah, hal ini memang ya tidak instan. Nanti Bapak Ibu saat Bapak Ibu akan praktek ya, praktek healing ya, healing mengobati luka hati itu memang tidak instan ya. Tapi ikhtiar ini nanti Bapak Ibu lakukan ya bersamaan dengan ada ikhtiar yang jangan loyo tadi ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu untuk tarik semangatnya ya. Kemudian Bapak Ibu jangan untuk mengikuti kata hati yang tidak baik ya. Maka nanti sakit hati dan perasaan yang terluka itu akan menggelai terus. Tetapi sebaliknya ya, Bapak Ibu untuk lawan ya, jangan sampai terasa loyo kemudian mengikuti, tapi tarik semangatnya. Maka akan memberikan energi hidup yang lebih muncul lagi, lebih maksimal lagi. Kemudian energi power itu mulai terasa ada di dalam diri Bapak Ibu. Maka saran saya ya Bapak Ibu yang masih mengalami ada sakit hati ya, kemudian kok saya mau olahraga, saya mau jogging, silakan Bapak Ibu ya, jalan sehat, senam gitu ya. Kemudian Bapak Ibu untuk benar-benar nih ya semangat untuk privat RFF LOP, lakukan rutin ya, maka nanti dampaknya pada layar mental Bapak Ibu itu akan menjadi baik ya. Perasaan sakit hati itu terkendali ya, kemudian teratasi. Yang terpenting itu Bapak Ibu, layar mental Bapak Ibu itu menjadi lebih menguat dan lebih baik lagi. Akhirnya Bapak Ibu mudah ajaib ya, karena layar mental inilah letak dari gambar keajaiban di kehidupan kita itu nyata ada. Kemudian yang kedua, dari yang pertama adalah cara gerak tubuh gitu ya, dan juga postur tubuh kita gitu, tampilannya diperbaiki gitu ya. Jangan mengikuti dengan nada yang loyo dan tidak semangat, tetapi ditarik untuk lebih bahagia dan semangat walaupun hati belum gitu ya, belum terasa nyaman. Nah, kita tambahkan ada teknik yang kedua, yaitu lakukan reframing gitu ya. Apakah itu reframing? Reframing adalah teknik khusus untuk mengartikan ulang dari sebuah peristiwa. Nah, sebenarnya secara hukum alam ya, semua kejadian yang kita alami, yang ada di dunia, di kehidupan kita ini adalah semua terbaik dari Allah Bapak. Adanya baik dan tidak baik adalah buatan dari pikiran kita sendiri yang mengartikannya. Nah, apabila kita respon buruk, maka akan berdampak buruk pula pada diri kita, karena ada hukum proyeksi, hukum LOP di dalam pikiran kita. Pada waktu kita proyeksikan buruk, maka akan menarik ketidakbaikan itu berdatangan kepada diri kita. Nah, sedangkan sebaliknya, bila diberi arti yang baik, maka dampaknya nanti akan baik pada diri kita. Pikiran yang baik akan menarik kebaikan, kebahagiaan, keberlimpahan di menit, jam, hari berikutnya nih Bapak Ibu ya. Kita perlu garis bawah ini, pengertian ini, agar kita bisa cerdas memilih di setiap saat itu. Kita harus bisa jaga BTS, bahagia tanpa syarat. Contohnya, ada seseorang yang terpaksa ya berpisah atau bercerai. Atau juga contoh lagi, seseorang mengalami tutup usahanya, seperti halnya dulu yang saya yang di bagian rumah makan. Di sana kita harus bisa reframing ya, bukan berarti kehancuran hidup saya seluruhnya ya. Jadi
pada saat kita mengalami ketidakbaikan itu kita harus bisa mencari ada alasan baik untuk diri kita. Bukan ada kehancuran seluruh hidup Bapak Ibu, tidak seperti itu ya. Kemudian bukan hilang seluruhnya harapan dari hidup Bapak Ibu, tidak, masih banyak harapan-harapan yang lain. Nah, justru ini adalah babak baru disampaikan di bawah sadar Bapak Ibu. Justru inilah ada babak baru yang baik ya, bagi yang mungkin ada persoalan ya, perpisahan gitu ya. Nanti akan diketemukan ada jodoh yang tepat, yang lebih cocok, yang lebih membahagiakan, yang lebih baik lagi. Atau yang usahanya tutup, berarti nanti akan dipertemukan usaha yang lebih mudah dan lebih sukses, yang lebih baik. Karena saya waktunya berkurang untuk ibadah, waktunya berkurang untuk keluarga, seperti itu. Nah, ada nasihat muncul di sana. Kenapa saya harus kepikiran kalau Allah sudah pilihkan jalan yang terbaik nanti untukku? Ada usaha lain yang saya bisa kerjakan bersama keluarga, tidak kemudian jauh-jauh ada di rumah makan, di tempat usaha saya sebelum. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ada tanya jawab di sana yang kemudian lebih mendamaikan lagi di perasaan kita. Yang ketiga, ada nasihat ya, apa gunanya bersedih terus menerus? Dengan bersedih ini apakah ada manfaatnya? Ataukah bahkan merusak tubuh? Nah, ada nasihat baik di sana masuk. Dengan saya kepikiran ini ada manfaat atau malah merusak? Tentu tidak ada manfaatnya nih, bahkan merusak tubuh saya gitu kan. Dilanjutkan pertanyaannya, apakah dengan bersedih terus-menerus akan mengembalikan yang terlepas atau yang telah hilang? Apakah dengan saya kepikiran dengan rumah makan itu, kemudian rumah makan itu nanti bisa buka kembali? Justru malah tidak bisa buka kembali karena kepikiran kan energi baik menjadi terserap hilang. Akhirnya ada interaksi dan ada jawaban-jawaban yang lebih bijak lagi. Ya, untuk apa bersedih? Tidak akan mengembalikan apa yang telah hilang. Renungi jawaban-jawaban ini sahabat ya. Lalu jawabannya tancapkan sungguh-sungguh pada diri sendiri. Inilah proses healing terjadi. Dan rasa sakit hati menjadi menjauh kemudian menghilang. Selanjutnya Bapak Ibu lebih mengontrol kembali perasaannya yang sebelumnya berkecamuk dan membara. Inilah teknik tanya jawab yang transformatif Bapak Ibu. Dalam penyembuhan sakit hati, melalui tanya jawab yang dilakukan, di sana memunculkan ada gambaran dari pikiran sadar menuju ke bawah sadar. Lalu diproses di sana, terjadilah ada solusi-solusi yang sebenarnya pada saat ada di pikiran bawah sadar di sanalah ada gudang aneka solusi. Ada banyak sekali solusi terjadi di sana saat kita mau masuk ke pikiran bawah sadar. Kita bisa gali di sana. Karena banyak sekali informasi-informasi baik yang sangat bermanfaat di dalam kehidupan kita. Ya, yang keempat nih Bapak Ibu, lakukan reframing langkah yang keempat. Saat Bapak Ibu bangun tidur, sapa Allah dan sapa diri. Kita sampaikan, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Engkau ya Allah, Tuhan yang hidupkan kami setelah Engkau matikan kami. Kepadanya lah kebangkitan dari Dia. Ini kita puji Allah, kita memasrahkan kepada Allah. Lalu untuk sapa diri, setelah menyapa dan memuji Allah, lalu kita menyapa diri sendiri. Terima kasih ya Allah atas kehidupan hari ini.
yang telah Engkau berikan kepadaku. Izinkan hari ini jangan ada satu orang pun yang berkurang kebahagiaan saat bertemu dengan aku. Luar biasa nih Bapak Ibu, mulianya Bapak Ibu. Bapak Ibu saat itu terpuruk tapi berjanji mau membahagiakan banyak orang yang Bapak Ibu temui. Ini benar-benar menarik ibanya Allah dan menarik kasih sayangnya dari Allah serta para murid. Ya, jangan ada satu orang pun yang berkurang kebahagiaannya saat bertemu denganku. Jangan ada orang yang terluka hatinya karena aku. Jadikan aku sumber keindahan, sumber sukacita, dan sumber cinta darimu ya Allah. Terima kasih ya Allah, maafkanlah aku dan aku mencintai. Kemudian tarik bibir ya, kanan kiri nih Bapak Ibu ya, 1 senti tahan selama 7 detik. Jangan 7 menit ya Bapak Ibu ya, kelamaan. Jadi tahan 7 detik, rasakan energi bahagia mengalir di dalam tubuh Bapak Ibu setelah menyampaikan ada sapa kepada Allah dan juga sapa kepada diri sendiri yang di sana energinya sangat membahagiakan. Lalu yang kelima, ya, ada langkah yang kelima dari reframing yang kelima, yaitu setelah Isya, ya, setelah sholat Isya, Bapak Ibu lakukan release letter namanya, menulis di kertas, ya. Setelah ditulis seluruhnya, tidak dikirim kemana-mana Bapak Ibu, tidak di-share ada di Facebook, enggak di-share ada di status WA, enggak ada ya. Setelah ditulis, lalu mungkin nanti dimusnahkan ya, atau dibakar, disobek, dirobek, dibuang tempat sampah, enggak apa-apa. Nah, isinya tulisannya itu apa Bapak Ibu? Yang pertama, hikmah dari peristiwa itu Bapak Ibu gali, kemudian tulis. Kenapa rumah makan tutup? Oh iya, di sana berarti saya disuruh untuk bisa lebih sabar lagi. Saya akan mendapatkan usaha yang lebih baik lagi, usaha yang lebih mudah dan lebih ringan, lebih lancar yang dari sebelum gitu Bapak Ibu. Ya, jadi hikmahnya apa saja nih? Kenapa menagih kok belum mudah? Ya, bisa jadi di sana Bapak Ibu diberi pembelajaran, ada kesabaran. Kemudian Bapak Ibu akan ditambah pahalanya. Nah, tuliskan, terima kasih ya Allah. Yang kedua adalah terima kasih setelah hikmahnya itu ada. Saya diberi kesabaran, saya akan diberi pahala, saya akan diberi ketangguhan dalam layar mental saya. Lalu yang kedua, ucapkan terima kasih kepada Allah dan terima kasih kepada diri sendiri. Terima kasih wahai Allah yang telah memberikan ada pembelajaran ini. Terima kasih wahai diri yang telah membersamaiku dalam menghadapi situasi tak mudah ini. Lalu yang ketiga, lakukan untuk memaafkan ya, lakukan tulis ya untuk memaafkan orang yang telah menyakiti Bapak Ibu. Bapak Ibu tulis siapa saja ya di sana. Aku memaafkan. Reframing ya Bapak Ibu mengalami ada level up kesadaran. Ada nasihat terbaik dari batin Bapak Ibu. Bahwa Bapak Ibu tidak pantas terus-menerus bersedih. Kesedihan itu tidak membawa keuntungan apapun. Banyak ruginya, rugi waktu, rugi tenaga, rugi momen terbaik. Ya. Rugi ada kesempatan Bapak Ibu bisa lebih maju itu terlewatkan itu saja. Nah, lebih baik isi kehidupan dengan bahagia dan berprestasi. Ada nasihat-nasihat seperti itu Bapak Ibu dari bawah sadar Bapak Ibu saat Bapak Ibu melaksanakan. Ada teknik yang pertama adalah secara fisik, teknik yang kedua adalah secara batin atau reframing. Nah, inilah Bapak Ibu semua ya langkah-langkah dari cara Bapak Ibu
mendapatkan cara yang ampuh, ya cara ampuh untuk bisa sembuhkan sakit hati. Langkah yang pertama adalah secara fisik, langkah yang kedua adalah Bapak Ibu lakukan reframing. Nah, reframing ini ada 6 langkah. Semoga bermanfaat ya. Untuk video ini saya share kembali ke Bapak Ibu. Bismillah, Allah akan jaga diri Bapak Ibu dalam kondisi yang selalu bahagia tanpa syarat. Asal Bapak Ibu berikhtiar sungguh-sungguh, praktekkan ilmu-ilmu dari mana rezeki yang telah disampaikan yang ada di privat RFF LOB. Dan Bapak Ibu tetap stay ya, ada di grup yang kita cintai ini, yang powerful, yang ajaib, privat RFF LOB. Dan jangan lupa Bapak Ibu ya, ajak-ajak teman yang lainnya agar semakin banyak pahala yang kita peroleh, karena semakin banyak peserta yang bergabung ya bacaannya tetap ya jumlahnya segitu, tapi karena pesertanya makin banyak akhirnya pahala untuk kita menjadi bertambah banyak, energi baiknya menjadi lebih berlipat-lipat menjumlah, dan berasanya kita menjadi makin bahagia. Akhirnya mudah ajaib Bapak Ibu ya. Demikian, apabila ada ketidaktepatan dari lisan dan mimik saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya tutup dulu. Salamun qaulami rabbil rahim. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.